Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Dika Widayat. Di sini gue kalau ditanya ya siapa sih sebenarnya Dika Widayat, gue selalu nerangin bahwa gue adalah founder Ngaji Matematika. Jadi buat lo yang belum tahu Ngaji Matematika, boleh silahkan lo langsung follow aja Instagramnya @ngajimatematika. Dimana di situ gue sharing tentang matematika, dimana gue adalah orang yang suka dengan matematika, dan semoga yang lu tadinya nggak suka jadi suka sama matematika. Tapi gue bikin channel YouTube ini adalah channel YouTube pribadi gue, dimana gue bakal ngomongin banyak hal yang nggak bisa gue omongin di Ngaji Matematika, karena Ngaji Matematika itu segmented banget kan, dimana ya gue bahasanya harus sekitar tema matematika atau minimal tentang pendidikan gitu. Nah cuman kalau gue punya channel YouTube pribadi, gue bisa ngomongin hal-hal yang mungkin di luar tema-tema itu yang pengen gue omongin, walaupun mungkin gue bukan ahli di bidangnya, tapi gue punya opini yang pengen gue sampein ke lu atau ke banyak orang gitu. Nah eh, termasuk adalah konten ini adalah konten pertama di channel YouTube gue, dimana gue ngasih nama channel YouTube ini adalah Baku, yaitu baca buku. Dimana di channel ini di konten Baku ini gue akan bacain buku yang mungkin lu suka, yang mungkin menurut gue ya paling enggak adalah ini konten buku yang harus lu baca. Ini adalah konten buku yang menarik dan inspiratif buat gue, sehingga gue pengen share ke lu supaya lu tahu isi buku ini, dan mungkin kalau lu tertarik sama bukunya lu bisa beli buku, dan mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi buku apa yang harus lu baca di bulan ini, di hari ini. Nah di video pertama ini gue bakal bacain bagian buku judulnya Atomic Habits. Ini buku buat gue keren banget. Kenapa? Karena ini buku adalah cerita tentang bagaimana kita memulai suatu kebiasaan baru dari hal yang terkecil, di mana hal kecil itu yang kita biasakan itu menjadi sesuatu yang besar buat kehidupan kita. Karena kebanyakan dari kita, menurut gua ya, dan itu yang gua rasain tentunya adalah banyak dari kita ketika mau melakukan sesuatu itu yang sulit, kemudian tidak terbiasa dengan sesuatu itu, kemudian menjadi tidak pernah melakukan sesuatu itu sama sekali, atau melakukan sesuatu tetapi nggak rutin. Kita ingin mencapai sesuatu tujuan yang besar, tapi kita tidak memulainya dengan sesuatu yang kecil, sehingga kita merasa kayaknya sesuatu besar itu nggak mungkin deh bakalan kita capai. Nah, di buku ini adalah buku yang memandu kita bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil akan berefek besar terhadap kehidupan kita, bahkan mungkin terhadap tujuan hidup kita. Nah makanya gue pengen bacain sama lu sedikit aja lah spoiler buat lu yang mungkin lu bisa tertarik untuk mengubah kehidupan lu dengan sesuatu yang kecil yang sangat-sangat mungkin untuk lu lakuin gitu. Sehingga kadang-kadang kita bisa mencapai sesuatu yang besar tidak dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan yang besar, tapi kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup lu menjadi lebih baik lagi. Nah makanya gue pengen hari ini, di pertama ini gue pengen bacain buku ini, karena di buku ini juga ya gue bikin konten tentang matematika dari buku ini, tentang bagaimana kebiasaan kita kecil kalau kita ulang-ulang efeknya akan besar sekali. Lalu bisa lihat di Instagramnya Ngaji Matematika. Gue pengen bacain buku ini bab satunya di awal, karena buku ini bab satunya aja udah luar biasa buat gue. Bab 1 dari ini di berarti halaman 15, yang nanti akan gue bacain sampai halaman 22. Gue bacain lagi ya, gue bacain dulu aja ya. Bab 1, dahsyatnya kekuatan Atomic Habits. Nasib British Cycling berubah pada suatu hari dalam tahun 2003. Organisasi itu, yang merupakan induk organisasi cabang olahraga sepeda profesional di Britania Raya, baru saja merekrut Dave Brailsford sebagai direktur performa yang baru. Pada waktu itu, pembalap sepeda profesional di Britania Raya telah mengalami hampir 100 tahun dalam prestasi yang sedang-sedang saja. Sejak 1908, pembalap-pembalap Inggris hanya memenangkan 1 medali emas di ajang Olimpiade, dan prestasi mereka bahkan lebih buruk lagi di lomba balap sepeda paling akbar, Tour de France. Dalam 110 tahun, tidak ada pembalap Inggris yang pernah memenangkan ajang tersebut. Bahkan, prestasi pembalap Inggris begitu tenggelam sehingga pabrik sepeda terbaik di Eropa menolak menjual sepeda kepada
menolak menjual sepeda kepada tim itu karena takut berpengaruh buruk pada penjualan sepedanya seandainya pembalap-pembalap profesional lain melihat atlet-atlet Inggris memakai produk tersebut. Brailsford direkrut untuk membawa British Cycling ke arah baru. Yang membuatnya berbeda dari pelatih-pelatih terdahulu adalah komitmennya yang tiada henti terhadap strategi yang ia sebut penghimpunan perolehan kecil, yang merupakan falsafah pencarian margin peningkatan sangat kecil dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan. Menurut Brailsford, secara keseluruhan prinsip ini berasal dari gagasan bahwa jika Anda mengurai segala sesuatu yang dapat Anda pikirkan terkait dengan balap sepeda dengan perbaikan 1% saja, Anda akan mendapatkan kenaikan yang signifikan ketika menerapkannya bersama-sama sekaligus. Brailsford dan pelatih-pelatihnya mulai dengan membuat penyesuaian-penyesuaian kecil yang bisa diharapkan dari tim pembalap sepeda profesional. Mereka merancang ulang jok sepeda agar lebih nyaman dan mengoleskan alkohol agar pada ban ini agak typo. Mereka merancang ulang jok sepeda agar lebih nyaman dan mengoleskan alkohol pada ban agar cengkramannya lebih baik. Mereka meminta para pembalap memakai celana pendek yang dengan pemanas listrik guna mempertahankan suhu otot sewaktu bersepeda dan menggunakan sensor-sensor biofeedback untuk memonitor reaksi-reaksi tiap atlet terhadap suatu latihan. Tim menguji bermacam-macam bahan di terowongan angin dan meminta pembalap-pembalap jalan raya beralih mengenakan kostum balap indoor yang terbukti lebih ringan dan aerodinamis. Akan tetapi, mereka tidak berhenti di situ. Brailsford dan timnya terus berburu perbaikan-perbaikan 1% di bagian-bagian yang terlewatkan atau tak terduga. Mereka menguji bermacam-macam gel pijat untuk melihat mana yang menghasilkan pemulihan otot paling cepat. Mereka membayar seorang dokter untuk mengajari tiap pembalap cara terbaik mencuci tangan guna mengurangi peluang terkena virus influenza. Mereka menentukan jenis bantal dan kasur yang memungkinkan tidur lebih nyenyak bagi setiap pembalap. Mereka bahkan mengecat bagian dalam truk tim dengan warna putih yang memudahkan mereka melihat debu-debu kecil yang biasanya tidak langsung terdeteksi padahal beresiko menurunkan performa sepeda yang telah disetel dengan baik. Ketika perbaikan-perbaikan ini berikut ratusan perbaikan kecil lainnya diakumulasikan, hasilnya datang lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan. Hanya 5 tahun sejak Brailsford direkrut, tim British Cycling mendominasi baik balap sepeda jalan raya maupun sirkuit di ajang Olimpiade 2008 di Beijing. Tempat mereka secara dahsyat memenangkan 60% dari total medali emas yang diperebutkan. 4 tahun kemudian, ketika Olimpiade diselenggarakan di London, atlet-atlet Inggris menaikkan batas minimal prestasi mereka dan membuahkan 9 rekor Olimpiade serta 7 rekor dunia. Pada tahun yang sama, Bradley Wiggins menjadi atlet balap sepeda Inggris pertama yang memenangkan Tour de France. Tahun berikutnya, teman satu timnya Chris Froome memenangkan lomba itu dan terus menang lagi pada 2015, 2016, dan 2017 yang membuat tim Inggris meraih 5 kemenangan Tour de France dalam 6 tahun. Selama rentang 10 tahun dari 2007 sampai 2017, pembalap sepeda Inggris memenangkan 178 kejuaraan dunia dan 66 medali emas Olimpiade atau Paralimpik dan meraih 5 kemenangan Tour de France yang oleh kalangan luas dipandang sebagai prestasi paling sukses dalam sejarah balap sepeda. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana suatu tim yang sebelumnya hanya sekumpulan atlet biasa berubah menjadi juara dunia melalui perubahan-perubahan sangat kecil yang sepintas lalu paling-paling hanya akan menghasilkan perubahan sekedarnya? Mengapa perbaikan-perbaikan kecil berakumulasi menjadi hasil-hasil yang begitu menakjubkan dan bagaimana Anda dapat meniru pendekatan ini dalam hidup Anda sendiri? Luar biasa nih cerita. Jadi ini bagian cerita bagaimana sebuah tim balap sepeda yang nggak pernah juara, yang biasa-biasa aja gitu, itu bisa menjadi juara dalam waktu yang sangat cepat dengan latihan hanya dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil. Bahkan tadi kalau lu dengerin di sini bahkan hanya
kadang-kadang nggak nyambung sama latihan sepedanya gitu. Di sini lo tadi dengar harusnya adalah mereka membayar seorang dokter untuk mengajari setiap pembalap cara terbaik mencuci tangan guna mengurangi peluang terkena virus influenza. Hal kecil mungkin sepele, cuci tangan bro. Nah, kalau sekarang pandemi mungkin jadi sesuatu yang besar, tapi buat apa seorang atlet sepeda balap gitu ya, balap sepeda itu belajar tentang cuci tangan yang baik, bahkan harus membayar dokter supaya cuci tangan yang baik, tahu gimana caranya cuci tangan yang baik gitu. Hal kecil bro, tapi kenapa itu bisa terjadi? Gue lanjutin bacanya. Mengapa perubahan kecil menghasilkan perbedaan besar? Mudah sekali memberikan taksiran berlebihan atas pentingnya suatu momen yang menentukan dan membuat taksiran nilai terlalu rendah atas upaya membuat perbaikan-perbaikan kecil yang dilakukan setiap hari. Seringkali kita meyakinkan diri bahwa kesuksesan yang masif menuntut aksi yang masif pula, entah menurunkan berat badan, membangun bisnis, menulis buku, memenangkan kejuaraan, atau meraih sasaran lain. Kita memberi diri sendiri beban untuk membuat perubahan yang akan mengguncang bumi dan menjadi bahan perbincangan semua orang. Sementara itu, perbaikan 1%, sesuatu tak terlalu terasa, kadang malah tidak terlihat, padahal perbaikan itu dapat jauh lebih bermakna, terutama dalam jangka panjang. Perubahan dari suatu perbaikan sangat kecil tapi berlanjut dalam waktu lama bisa sangat dahsyat. Berikut penjelasan matematikanya. Jika Anda bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari dalam setahun, akhirnya Anda akan 37 kali lebih baik pada penghujung tahun. Sebaliknya, jika Anda 1% lebih buruk setiap hari dalam setahun, Anda akan menurun hampir menjadi 0, yang berawal dari satu kemenangan kecil atau satu kemunduran remeh dapat terakumulasi menjadi lebih besar. Jadi ini ada grafik bagannya, bisa lo lihat. Ini 1% lebih baik setiap hari. Jadi 1% lebih buruk setiap hari selama setahun itu 0, misalnya lu 1 nilainya di awal tahun, kemudian lu lebih buruk 1% setiap hari, berarti ada 0,99. Berarti kan ada kurang 1%, jadi 0,99 dipangkatin 365, yang mana itu adalah jumlah hari dalam satu tahun, itu hasilnya adalah 00,03. Jadi sekitar 0,3%. Jadi turunnya drastis banget, hampir 0. Dimana 1% lebih baik setiap hari, dimana lu setiap hari ngelakuin suatu hal yang kecil, 1% aja setiap harinya lu lakuin, kebaikan-kebaikan tentunya, itu setahun berarti lu nambah 1,01. Yang kemudian dipangkatin 365, itu adalah jumlah hari dalam satu tahun, itu hasilnya 37,78. Bayangin perbedaannya sangat luar biasa besarnya dia di situ kan. Kebiasaan, gue lanjutin bacanya nih ya. Kebiasaan adalah bunga majemuk dalam perbaikan diri, sama halnya dengan uang yang menjadi berlipat-lipat karena bunga majemuk. Pengaruh kebiasaan menjadi berlipat-lipat sewaktu Anda mengulang-ulang kebiasaan itu. Perubahan yang dihasilkan pada suatu hari tertentu mungkin terkesan kecil, tapi dampak yang terjadi setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian bisa dahsyat. Ketika kita menengok ke belakang 2, 5, atau barangkali 10 tahun kemudian, nilai kebiasaan yang baik dan kerugian akibat kebiasaan buruk menjadi luar biasa yang nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini mungkin sulit dianggap baik. Kita sering mengabaikan perubahan-perubahan kecil karena terkesan tidak begitu penting saat itu. Jika Anda menabung sedikit uang sekarang, Anda belum menjadi jutawan. Jika Anda pergi ke sasana kebugaran 3 hari berturut-turut, bentuk tubuh Anda belum berubah. Jika Anda belajar bahasa Mandarin selama 4 jam malam ini, Anda belum berhasil menguasai bahasa itu. Kita melakukan sejumlah perubahan, tapi hasilnya tidak pernah langsung terlihat. Jadi kita mudah kembali ke rutinitas semula. Sayangnya, laju transformasi yang lambat juga memudahkan kita membiarkan kebiasaan buruk Sayangnya, laju transformasi yang lambat juga memudahkan kita membiarkan kebiasaan buruk tetap terjadi. Jika Anda makan makanan yang tidak sehat hari ini, timbangan Anda tidak langsung naik banyak.
Jika Anda bekerja sampai larut malam ini dan mengabaikan keluarga, mereka akan memaafkan Anda. Jika Anda menunda kewajiban dan membiarkan proyek Anda tidak dikerjakan sampai besok, biasanya masih ada waktu untuk menyelesaikannya kemudian. Suatu keputusan tunggal mudah dibatalkan. Namun, ketika kita mengulang 1% kesalahan hari demi hari dengan mengulang keputusan-keputusan buruk, mengulang kesalahan-kesalahan sangat kecil dan merasionalisasi alasan-alasan kecil, pilihan-pilihan kecil, kita mengalami proses bunga majemuk sampai menjadi racun. Akumulasi banyak salah langkah inilah 1% penurunan di sini dan di sana yang akhirnya mengantar ke masalah. Dampak yang terjadi akibat suatu perubahan dalam kebiasaan Anda mirip pengaruh pengubahan arah pesawat meskipun hanya beberapa derajat. Bayangkan, Anda sedang terbang dari Los Angeles ke New York City. Seandainya seorang pilot meninggalkan LAX, kode untuk Bandara Internasional Los Angeles, lalu mengubah arah 3,5 derajat saja ke arah mengubah arah 3,5 derajat saja lebih ke selatan, Anda akan mendarat di Washington DC, bukan di New York. Perubahan kecil seperti itu hampir tak terlihat sewaktu tinggal landas. Hidung pesawat bergeser sampai 3 meter. Tapi untuk skala perpindahan yang meliputi Amerika Serikat, tempat mendarat Anda akan meleset ratusan kilometer. Begitu pula, suatu perubahan kecil akan dalam kebiasaan sehari-hari dapat membuat Anda tiba di sasaran yang sangat berbeda. Membuat pilihan yang 1% lebih baik atau 1% lebih buruk terkesan tidak bermakna pada suatu saat. Tapi dalam rentang waktu panjang, pilihan-pilihan tersebut menentukan perbedaan antara siapa Anda sekarang dan siapa Anda nanti. Sukses adalah produk kebiasaan sehari-hari, bukan transformasi yang hanya sekali seumur hidup. Itu berarti tidak penting seberapa sukses atau seberapa gagal Anda saat ini. Yang penting adalah apakah kebiasaan-kebiasaan Anda menempatkan Anda pada jalur menuju kesuksesan atau tidak. Anda harus jauh lebih peduli pada arah tujuan Anda saat ini daripada hasil-hasil saat ini. Jika Anda seorang jutawan tapi menghabiskan lebih banyak daripada yang Anda dapatkan tiap bulan, berarti Anda ada di arah tujuan yang buruk. Bila kebiasaan belanja Anda tidak berubah, hasil akhirnya tidak akan baik. Sebaliknya, jika Anda sedang bangkrut tapi menabung sedikit demi sedikit setiap bulan, Anda berada di jalur yang benar menuju kemerdekaan finansial, bahkan meskipun Anda bergerak lebih lambat daripada yang Anda inginkan. Hasil-hasil Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan Anda. Kekayaan bersih Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan finansial Anda. Bobot tubuh Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan makanan Anda. Pengetahuan Anda merupakan ukuran yang mengikuti kebiasaan belajar Anda. Seberapa rapi rumah Anda menunjukkan tingkat kebiasaan Anda dalam hal beres-beres rumah. Anda mendapatkan apa yang selalu Anda ulangi. Jika ingin meramalkan kemana tujuan Anda dalam hidup, yang harus Anda lakukan hanyalah mengikuti kurva keberhasilan kecil atau kegagalan kecil. Lalu melihat bagaimana hasil pilihan Anda sehari-hari setelah 10 atau 20 tahun. Apakah Anda membelanjakan lebih sedikit daripada yang Anda dapatkan tiap bulan? Apakah Anda memastikan pergi berolahraga setiap pekan? Apakah Anda membaca buku dan belajar sesuatu yang baru tiap hari? Pertarungan-pertarungan kecil seperti inilah yang akan menentukan masa depan Anda. Waktu memperbesar margin antara kesuksesan dan kegagalan. Waktu akan melipat gandakan apapun yang Anda masukkan. Kebiasaan baik menjadikan waktu sahabat Anda, kebiasaan buruk menjadikan waktu musuh Anda. Kebiasaan itu seperti sebilah pedang yang tajam di kedua sisi. Kebiasaan buruk dapat menebas Anda dengan mudah sebagaimana kebiasaan baik dapat membentuk Anda. Itu sebabnya pemahaman atas hal ehwal kebiasaan sangatlah penting. Anda perlu mengetahui cara kerja kebiasaan dan cara merancang sesuai keinginan Anda agar dapat menghindari bahaya dari salah satu sisi tajam pedang Anda. Menarik, jadi kadang-kadang gini, kita itu dalam mencapai sesuatu tujuan yang besar, kita pengen sesuatu yang besar, kita berpikir harus selalu melakukan sesuatu yang besar supaya kemudian kita bisa menjadi orang besar gitu. Padahal untuk menjadi sukses, untuk menjadi besar, untuk kita mencapai tujuan yang besar itu nggak perlu melakukan sesuatu yang
yang mungkin kita belum bisa gitu. Maka mulailah dari sesuatu yang bisa kita lakukan. Bahkan kalau kita ingat ya, gua tuh ingat ada apa ya, nggak tahu hadis, nggak tahu ini hadis atau qaul ulama ya, itu adalah kalau lu mau memperbaiki hubungan lu sama orang lain gitu ya, sama orang lain, itu mulailah dari memperbaiki hubungan lu sama Allah. Gua nggak paham maksud dari perkataan itu, maksud dari kalimat itu. Cuman setelah gua banyak baca buku tentang kebiasaan, gua berpikir bahwa ternyata emang ngefek kok. Sesuatu yang kadang-kadang nggak ada urusannya dengan apa yang ingin kita tuju, itu ngefek gitu loh, terhadap apa yang kita lakukan. Hal kecil aja apa yang kita lakukan itu akan berefek pada kehidupan kita di masa yang akan datang. Kenapa lu gendut sekarang? Mungkin karena dulu lu banyak makan makanan berlemak atau makanan yang nggak sehat. Kenapa lu punya penyakit yang dimana penyakit itu bukan penyakit turunan yang atau penyakit yang lu nggak bisa milih ya, tapi lu punya sakit gitu ya. Sekarang lu sakit itu pasti karena ada kebiasaan-kebiasaan buruk lu yang membuat lu sakit hari ini gitu. Jadi ada akumulasi di situ. Nah, sehingga mulailah dari hal-hal kecil, membiasakan hal-hal kecil, mungkin mulai dari taat kepada aturannya Allah untuk bisa merubah Indonesia ini. Kita punya mimpi besar merubah Indonesia, misalkan lu pengen punya kontribusi untuk memperbaiki Indonesia, sedangkan lu bukan siapa-siapa dan gak masalah, lu bisa ngelakuin dari apa yang bisa lu lakuin. Kalau lu belajar lebih giat lagi, itu bisa ngubah Indonesia. Ketika lu nggak bisa ngapa-ngapain pun, lu seorang muslim, lu mulai taat kepada, lu mulai yang nggak pernah sholat 5 waktu, lu mulai sholat 5 waktu, bisa jadi kebiasaan itu yang akan mengubah Indonesia. Dengan kebiasaan itu, siapa tahu, karena Indonesia ini sekarang lagi butuh orang-orang yang moralnya baik, dan kayaknya orang-orang dengan bermoral baik bisa ada atau tidak korupsi, itu bisa dari kedekatan dia sama Tuhannya, bisa jadi. Intinya yang gue ingin sampaikan di buku ini sampaikan adalah, lu bisa menghasilkan sesuatu yang besar, entah itu kesuksesan atau kesuksesan besar atau kegagalan besar, itu ditentukan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang lu lakuin setiap harinya. Mulailah dari apa yang bisa lu perbuat, hal kecil itu yang mungkin bisa berefek besar terhadap dunia, yang mungkin bisa berefek besar terhadap hidup lu di masa yang akan datang. Itu yang ingin gue sampaikan dari apa yang ada di buku ini. Selanjutnya lu bisa baca buku ini, bisa lu beli. Ini buku bagus banget, atau buku-buku tentang habits yang lainnya yang lu bisa beli. Mungkin itu dulu yang ingin gue sampaikan.